Kita ingatkan dulu dengan hadis yang terkenal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan khaira, yang baik. Kalau tidak bisa, liyasmut, hendaklah dia diam. Itu satu. Berkata-kata, berbicara dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, harus dipikir dulu. Direnung-renungkan, apakah sudah tepat, sudah lurus, sudah benar, tidak melenceng kepada arah-arah yang salah. Ini juga perintah. Dalam surat Al-Ahzab begitu bunyi perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sering-sering dibaca oleh khatib dalam muqaddimah khutbah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintahnya, hentikan larangannya. Dan qulu, ucapkanlah olehmu qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang betul, perkataan yang lurus, namanya qaulan sadida. Sadid, sin dal ya dal, sadid, bukan syadid tapi sadid. Menurut ulama besar namanya Asy-Syaukani, dalam tafsirannya itu Fathul Qadir, yang dikatakan sadid adalah menepatkan, meluruskan sasaran, tiba di memanah, dipikirkan dulu, direnungkan dulu, kemudian baru dilepaskan. Maka dibawalah contoh itu kepada memanah. Orang yang membidik, memperhatikan apa yang dipanah lama sekali. Sebab dia takut tidak tepat, tidak lurus, atau terbang, atau pergi buruannya. Maka hati-hati dia membidik sasarannya. Namanya tasdidus sahab, meluruskan sasaran anak panah, jangan sampai melenceng. Dibawa istilah itu kepada kata-kata ucapan. Sadid artinya lurus-luruskan dulu, tepat-tepatkan dulu, pikir-pikir dulu. Kadi kecian jangan asal malantong saja. Itu perintah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat, lurus. Surat Al-Ahzab kan. Kemudian berikutnya, bahwa yang paling banyak menjerumuskan orang-orang ke dalam neraka adalah lidahnya. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang bisa menjamin, Yad Mamli, siapa yang bisa menjamin untukku supaya ucapannya, perkataannya jangan sampai buruk, jelek, maka aku jamin untuknya surga. Sebab terkadang hanya sepatah kata yang kita ucap bisa menyerumuskan kita ke neraka. Itu kata-kata yang mengandung kesyirikan, kata-kata yang berakibat batalnya tauhid dan keimanan kita. Jadi hati-hati untuk kata. Nah, di samping itu, dalam pergaulan, dalam bermasyarakat, agama kita menyuruh agar kita menjalin hubungan persaudaraan satu dengan yang lainnya.
Dan orang mukmin itu disebut dengan al-muslimu akhul muslim. Orang mukmin itu saudaranya daripada muslim lain. Intinya orang muslim itu bersaudara. Itu persaudaraan yang tidak didasarkan kepada nasab, keturunan, tapi didasarkan kepada iman, Islam dan iman. Kata beliau, para ulama-ulama kita, persaudaraan yang dijalin, yang diikat dengan dasar Islam dan keimanan langgeng sampai ke surga. Dan itulah ikatan persaudaraan yang paling kuat, yang paling kokoh. Lebih kuat daripada persaudaraan atas dasar nasab keturunan. Itu disebut dengan ikhwah. Ikhwan, ikhwah, dan segala macam. Nah, dalam ayat yang ke-10, surah Al-Hujurat ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Ikhwah, asal kata ikhwah itu akh. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, akhwah, itu adalah sama. Apabila orang itu sama satu sama lain, dianggap akh. Sama bapak, sama ibunya, akh namanya, akhi. Sama ayahnya, saudara. Sama ibunya, saudara. Sama sukunya, saudara. Sama kampungnya, saudara. Sama bangsanya, saudara. Yang paling sering mengucapkan ini Pak Arthur, saudara sebangsa dan setanah air. Sama perangai, saudara. Sehingga disebutkan siapa yang mubazir, saudara setan. Karena setan begitu gaya. Innal mubadzirina kanu, sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah temannya setan, bukan teman, saudara. Kenapa? Iya, sama-sama mubazir, sama buang-buang, sama-sama boros, saudara setan. Nah, di sini dikatakan hanya saja sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Lantaran mukmin itu bersaudara satu sama lain, karena juga mukmin itu bagaikan satu tubuh, kalbunyan, bagaikan satu tubuh, atau seperti bangunan, saling kokoh mengokohkan. Untuk itu, kalau ada sesama muslim, sesama beriman, ada masalah, ada permusuhan, maka diperintah kepada kaum mukminin lainnya untuk mempersaudarakannya lagi, mendamaikan. Fa aslihu, maka damaikanlah olehmu baina akhawaikum, antar saudaramu itu. Dan mendamaikan orang sangat tinggi nilainya. Diperintah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu diberi rahmat. Nah, jadi lantaran orang-orang beriman itu bersaudara, jangan rusak persaudaraan itu. Di sini ayat ke-11 ada 3 perusak persaudaraan. Yang pertama, olok-olok, ejek-mejek. Yang kedua, mencela. Yang ketiga, memanggil dengan panggilan yang buruk. 3 di sini. Ayat ke-12-nya tambah pula 3. Kita fokus dulu kepada ayat 11. Kenapa orang beriman yang dipanggil? Tidak manusia. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Karena orang beriman lah yang percaya, yang yakin kepada balasan dan ganjaran.
Orang beriman lah yang takut dengan dosa dan kesalahan. Ini panggil orang beriman. Wahai orang-orang beriman, la yaskhar. Namanya nahi, larangan. Larangan. Mengolok-olok suatu kaum daripada kaum yang lainnya. Apa maksud dengan sikhriyah namanya? Yang dimaksud dengan olok-olok. Sukhriyah, olok-olok, ejek-mejek, atau mengeluarkan sindiran kasar yang ujungnya juga merendahkan orang. Jangan lakukan. Di sini dijelaskan ilatnya. Karena boleh jadi orang yang diolok, yang diejek, yang dicemeh lebih baik daripada yang mengolok-olok, mengejek, mencemeh itu. Dan ini berlaku umum. Berlaku umum. Arti berlaku umum itu adalah apa saja dan siapa saja. Jangan sampai dia mengolok-olok, mengejek, merendah-rendahkan. Kalau bergarah boleh, supaya jangan kaku, tapi jangan sampai kepada tingkat mengolok, mengejek. Haram dosanya. Salah satu daripada penyesalan yang amat sangat disesali nanti oleh orang-orang di akhirat sana adalah mengolok, mengejek. Dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, dijelaskan itu. Bagi siapa yang suka melihat, boleh. Surat yang ke-23, Al-Mu'minun, ayat yang ke-110, halaman 349. Bunyinya halaman 349 ayat 110. Fattakhadhtumuhum, maka lalu kalian menjadikan mereka. Ittakhadhtum, ya, ittakhadha menjadikan, mengambil. Fattakhadhtumu, maka lalu kalian mengambil, menjadikan. Hum, mereka orang-orang mukmin, mereka orang-orang muslim, sikhriyan, sebagai ejaan, olok-olokan. Hatta, hingga ansaukum dzikri, hingga kalian lupa mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, malahan kalian selalu mentertawakan mereka. Kita pahami sedikit ini. Ketika telah dijebloskan para penghuni neraka, karena memang mereka layak dan pantas patut untuk masuk neraka, dijebloskan neraka. Setiba di neraka, mereka ini berteriak-teriak, memohon-mohon, meminta-minta kepada malaikat Malik. Dan mereka juga pun bilang, ya Malik, mintalah kepada Tuhan. Apa yang mereka teriakkan? Salah satunya, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Ayat 108 tuh. 107 ya. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Berteriak dengan sekeras-keras suara. Tiada henti, tiada penat, terus berteriak, minta keluar. Akhirnya
dibilang sama mereka, ikhsa'u fiha. Tinggallah kalian di neraka itu dengan hina. La tukallimun, jangan bicara-bicara lagi. Semenjak itu penghuni neraka tidak ada lagi yang bicara. Karena sudah stop. La tukallimuni, jangan kalian bicara. Kemudian kepada mereka dikatakan, dulu innahu kana fariqum min ibadi, ada sekelompok hamba-hambaku. Fariqum min ibadi, segolongan hamba-hambaku, di mana mereka berdoa, yaqulun rabbana amanna, wahai Rabb kami beriman. Maka oleh sebab itu ampunkanlah dosa kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Hamba-hamba kami ini dulu di atas dunia kalian jadikan olok-olok. Lantaran mereka beriman, beribadah, beramal, taat, berbuat kebajikan, kalian jadikan sasaran sikhria, olokan, ejaan, hinaan. Padahal mereka hamba-hamba kami yang selalu berdoa kepada kami, kata Allah, bahwa mereka telah beriman, minta ampun dan minta rahmati. Justru kalian jadikan ejekan, olokan. Dan itu hatta ansaukum zikri, hingga kalian lupa mengingatku, baik perintahku ataupun laranganku, dan segala macam. Wa kuntum minhum tadhakun, kalian dulu justru mentertawakan hamba-hambaku itu. Jika kita sabar menerima olok-olok, ejek-ejek, merendah-rendahkan, tidak dibalas, kita terima, anggap saja itu suatu musibah, suatu ujian, nanti dapat balasan. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru, ayat 111 itu. Sesungguhnya aku jazaitu, aku membalasi mereka, yaitu mereka hamba-hambaku yang kalian olok-olok dulu, yang kalian ejek-ejek, yang kalian hina-hinakan dulu, yang kalian permainkan dulu. Jazaitu, aku membalasi mereka al-yauma, hari ini, bima sabaru, lantaran kesabaran mereka. Mereka lah orang-orang yang faizun. Di antara tanda orang faizun atau faiz itulah orang yang sabar menerima cacian, makian, olok-olok, cemehan, ejek-ejekan daripada musuh-musuh. Tidak dibalasnya, dia terima aja. Ini salah satu bahaya mengolok-olok, mengejek, merendahkan, menghina, sehingga orang beriman dipanggil la yaskhar. La yaskhar, karena mengojok, mengolok-olok, mengejek, menghina, meleceh-lecehkan, termasuk mempermainkan, itu bisa merusak ikatan persaudaraan. Padahal orang mukmin bersaudara. Jadi kaji kita tadi, salah satu bahaya mengolok-olok, apalagi yang diolok itu orang beriman, orang taat, orang saleh, orang alim. Olok-olok itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata, bikin gambar-gambar, bikin tulisan, umum maknanya, yang tujuannya untuk mengolok-olok. Rasanya kita kembali lagi kepada surah Al-Hujurat, la yaskhar, janganlah mengolok-olok, mengejek suatu kaum terhadap kaum lainnya. Ilatnya dari bawah. Apa ilatnya? Ilatnya boleh jadi, semoga boleh jadi, ayakunu, bahwa mereka yang kalian perolok-olokkan itu lebih bagus, lebih baik daripada kalian. Ayakunu, bahwa adalah mereka yang diperolok-olokkan itu khairan, lebih baik, minhum, daripada mereka yang mengolok-olok.
Sebenarnya sampai di sini saja sudah cukup. Tapi disebutkan juga wanitanya. Ini penekanan namanya. Andai sekiranya dibilang ayat sampai la yaskhar qaumum min qaumin asa an yakunu khairan minhum, selesai. Tapi disebutkan juga perempuan secara khusus. Wala nisaun min nisa. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok, mengejek, melecehkan, merendahkan perempuan lainnya. Boleh jadi mereka yang diejek, yang diolok itu lebih baik daripada yang mengejek. Ini berarti lebih khusus penekanannya kepada perempuan. Karena perempuan itu perempuan. Bicaranya biasanya tidak bisa satu. Bisa banyak bicaranya. Kata siapa? Kata saya lah. Lebih-lebih kalau bertengkar, adu mulut, lahirlah mengejek, mengolok, mencecek, menghina. Kadang-kadang basingkuan kisah ruang menghina orang lain. Itu boyo. Tidak orang polisi ke orang perempuan. Orang polisi semua. Jadi ada penekanan khusus. Sebenarnya dipanggil ya oleh jelah manu lah masuk wanita itu. Khusus. Itu satu ya. Namanya yaskhar. Wala talmizu. Dan jangan talmizu, kalian mencela. Anfusakum, diri kalian sendiri. Talmizu anfusakum, mencela diri sendiri. Apa maksud mencela diri sendiri? 3. Karena mukmin itu bersaudara, mukmin itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan yang saling menguat mengokohkan, bagaikan satu tubuh, sakit satu sakit semua. Itulah persaudaraan. Mencela orang lain, sama-sama mukmin, sama muslim dengan kita, berarti mencela diri sendiri. Kal jasadil wahid. Orang Islam, orang mukmin itu seperti satu tubuh. Sakit satu, yang lain ikut bertanggang. Jadi digambarkan, kalau mencela orang lain berarti kita mencela diri kita sendiri. Karena kita satu tubuh. Satu rangkaian. Maka mana pertama? Jangan cela orang lain. Karena berarti engkau mencela dirimu sendiri. Yang kedua mananya? La talmizu, jangan mencela orang lain. Karena nanti dia balas celaan lebih daripada celaan kita. Biasanya begitu. Apalagi nanti cela aku ay maram loh. Nabi adanya kan. Jadi demikian, cela orang berarti kita meminta dia mencela kita. Jangan apa? Podok jangan kalah, podok sana model je kan. Ingat, orang kalau marah, setan masuk. Setan menghasut. Habislah. Ini tindakan preventifnya, jangan cela. Mencela itu kan namanya mengaibkan orang lain. Ada satu ayat khusus yang di situ disebutkan wail, celaka, sengsara, menderita, merugi. Wailul likulli humazah lumazah.
Celakalah, sengsaralah, merugilah, menderitalah. Bagi setiap humazah, lumazah. Satu humazah dan satu lagi lumazah. Apa itu hamazah, lumazah? Hamazah, wailul likulli humazah. Ha mim zai tambah tamar buta humazah. Asal katanya hamazah, hagadang. Artinya adalah menyodok, mendorong, mendesak dan menusuk. Itu asal hamazah. Saya dorong ini, hamazah namanya, sampai dia jatuh hamazah. Mendorong itu di belakang, menusuk di belakang, mendesak di belakang, menyodok di belakang. Tujuannya agar dia jatuh tersungkur, terjelepak. Makalah itu mendorong dengan tangan tuh. Lalu beralih mendorong orang dengan tangan, mendorong orang dengan mulut. Namanya mengupat di belakangnya. Kalau di mukanya senyum boleh. Lama segala batu kasih 180 derajat. Kanan elok cerita. Ceko, kompe. Jadi menjatuhkan orang di belakang dengan kata-kata agar orang itu malu, tersebar, tersiar, macam namanya humazah. Ada berbeda dengan gunjing. Kalau gunjing namanya ghibah. Ghain ya ba ta marbutah, ghibah. Ghibah itu asal katanya gaib. Gaib itu tidak ada, tidak datang, tidak hadir. Gaib namanya itu. Membicarakan orang ketika dia gaib, tidak ada dengan kita, entah di mana. Kita bicarakan kejelekannya, keburukannya, segala macam. Namanya ghibah. Ghibah kau yang terjemahan orang menjadi bahasa gunjing. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut, engkau ceritakan, engkau ucapkan sesuatu tentang saudaramu di belakangnya, dia tidak senang, dia tidak suka. Ada sahabat yang menunjuk sulah. Yang kami bicarakan itu memang ada pada dirinya sulah. Dia memang begitu, itu nang ghibah kata beliau. Kalau tidak ada pada dirinya bukan ghibah, namanya buhtan, kebohongan besar. Lebih beratlah bahaya daripada menggibah. Membicarakan orang di belakangnya memang pada kenyataannya itu, tapi yang kita bicarakan tidak suka. Marah dia, kesal dia. Nah, di belakangnya. Kalau tujuan membicarakannya untuk menghantam, untuk menjatuhkan, merendahkan dia supaya humazah. Bisa diberat? Tujuan manungoan orang. Bahasa Indonesianya manungoan. Bahasa tanah nyariannya apalah. Mendorong bahasa Minang mendorongnya. Di kami tujuannya aja tuh. Lalu membicarakan aib orang, kekurangan orang dan segala macamnya untuk menjatuhkannya itu nawel. Wailul likulli humazah. Kalau itu saya kerajo namanya hamaz. Sakit kepalanya kalau nak mengecek tentang orang itu lah hamaz.
Berikutnya lumazah. Lumazah kan mencela. Mencela orang lain. Mencela itu bukan tabiat orang mukmin. Bukan. Maka secara khusus dia mencela, lebih-lebih mencela ciptaan Allah. Bantu orang yang dicela, tubuh orang yang dicela, perangainya dicelahkan. Tapi dia bantu nak rancangan Allah yang cela. Bantu jangan bicara itu, bantu aku tu. Biasanya kalau bangi bantu air kitchen. Bantu untuk baru. Bayangkan Allah telah menciptakan ahsani taqwim, lalu kita katakan dia bentuk baru. Tentu mencela penciptanya gitu loh. Laisal mu'min bit-ta'an, orang mukmin itu bukan pencela. Walal la'an, bukan pelaknat. Walal fahish, bukan pula yang suka berkata keji. Walal bazi, juga tidak mau berkata jorok. Itu orang mukmin. Itu bukan orang mukmin. Mencela. Di ayat ini, la talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri sendiri. Yang pertama, mencela orang lain berarti kita membuka diri untuk dicela. Kalau bahasa dia biarlah kita bacalah Pak dia. Aku dibeliin kau dia. Pak lo dia nya. Itu bisa meningkat suhu tu. Naik sepaning. Yang kedua, orang tidak akan pernah mencela tubuhnya sendiri. Karena orang muslim lain itu tubuhnya kal jasad al-wahid, seperti itu tubuh. Dicela orang lain secara tidak langsung, dia mencela di dirinya sendiri. Dua. Yang ketiga, mana talmizu adalah jangan kerjakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang mencela kita. Jangan karajo. Yang apabila kita kaca, kita gaduh, kita kerja itu, awak dicela orang lain. Berarti kita memancing supaya dicela orang lain. Dicela orang, awak tidak salah. Semua itu kacau. Itu perbuatan. Banyak ni kacau. Tapi kita buat kacau, coba dicela orang, dicela orang. Jangan salah orang. Sebab awak nak membuka peluang untuk dicela. Ketiga-tiganya itu bila kita ramu, masuk sini. La talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela sesama muslim. Yang kedua, jangan mencela sesama muslim. Itu sama dengan mencela diri sendiri namanya. Yang ketiga, jangan bikin karajau ulah yang menyebabkan orang mencela. Sudah dua tu. Berolok-olok, mengejek, merusakkan persaudaraan. Padahal kaum muslimin itu bersaudara. Yang kedua, mencela. Jika tidak dibenarkan, juga dapat merusak hubungan persaudaraan sesama muslim. Mencela itu luas maknanya. Dalam beberapa penjelasan ulama disebutkan bahwa mencela itu tidak hanya dengan kata-kata, dengan syarat juga mencela namanya. Seperti menyebut kata-kata yang menunjukkan dia merasa terhina, atau di sini dikatakan hanya dengan isyarat tangan, cela namanya. Memonyoang-muncuang, coba lo kaya, cela namanya. Isyarat dengan kepala, mencela. Meniru gayanya, mencela. Jadi bukan hanya lidah, tapi lidah berpotensi besar untuk mencela.
Karena bahasa lidah kadang-kadang diikuti oleh gerakan tubuh. Coba mencari orang mencecek ke, dia muncul-munculnya tidak selesai. Dia tangan-tangannya, mengarik juga kepala-kepalanya, dia yang mata-mata no, dia tagak-tagak no, tidak tenang, sabuknya mencela. Intinya kata, saya pernah guru saya, intinya sebenarnya tubuhnya tidak setuju. Anggota badannya tidak amuh, tapi dipasau oleh muncungnya. Sebab setiap pagi hari muncung anggota badan kita meminta-minta kepada mulut. Keselamatan kami tergantung kepadamu, hai lidah. Kalau engkau lurus, lurus kami. Kalau engkau tidak lurus, kami kena. Itu namanya lamaz. La talmizu anfusakum. Yang ketiga oleh wala tanabazu. Tanabazu nabaza. Nabaza saya kata memberikan julukan-julukan, memberi gelar, memberi panggilan-panggilan, saling memberi panggilan. Tanabaza ya tanabazu. Saling memberi gelaran. Tanabazu. Karena asal katanya nabaza. Nabaza memberi julukan seseorang. Maka di sini namanya musyarakah. La tanabazu. Jangan kalian saling. Jangan kalian saling menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Alqab gelar. Alqab gelar. Laqab. Jadi jangan kalian sampai menjuluki dengan julukan-julukan yang tidak benar. Kecuali dia sudah biasa hanya mengerti itu, sehingga dipanggil terkitu hehe. Hehe, ini tidak masalah, itu lain masalah. Memberi gelaran-gelaran dengan gelaran buruk, mestinya kita memberinya nama-nama yang baik. Kita menyimpang sedikit. Ketika ruh dibawa oleh malaikat ke langit, sewaktu selesai disabut oleh malakul maut, ada ruh yang baik-baik, harum. Kata para malaikat-malaikat penjaga langit semua, ruh siapa ini yang bagus, harum, kesini lewatkan. Disabuilah oleh malaikat nama-nama yang terbaik yang telah pernah digelarkan kepada orang itu. Nama-nama yang terbaik dibaca oleh malaikat ketika ruh itu lewat di hadapan mereka. Ini harum. Namanya Ahmad. Dia orang makna Amai. Dikembalikan oleh malaikat lagi kepada nama aslinya. Nama Syukur, Cukuan. Itu menunjukkan malaikat itu menghormatinya. Maka berilah nama dengan nama yang baik-baik. Karena nama itu kan doa. Dan beritahu kepada orang yang diberi nama, angku mangko kami agah gala nama tak itu mangko nak nuah. Kalau ingin menggelari orang, gelarilah dengan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Nampal yang bayo gala aku gala di Minang. Sangat berbahaya. Sultan Raja Alam. Ya Raja Alam sih Allah kan. Raja di langit. Ke langit. Sedangkan ke tanah nyari yang saya tidak pernah ke langit. Kalau ambo masih bisa menerima wala. Datuk anak nalui, lah bisa terima. Dan susah datuk orang hilang, itu susah kan.
Namanya lakap. Kalau kemari orang lakap, lakapnya bagus-bagus. Baik-baik. Kan panggilan. Doa. Panggilan mendoa. Di akhirat nanti orang dipanggil pula dengan nama-nama yang terindah. Kita dikecam, jangan gelari orang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Rusak hubungan. Namanya lakap. Sukalah memanggil nama orang nama utuh. Kalau panjang, ambil nama yang pendek. Panggil Ahmad. Syukur panggil. Fadli. Ada kan? Rahmat. Amat jadinya. Amat itu kan perempuan budak. Jangan kalian saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ketahuilah, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah beriman. Jangan panggil orang dengan gelar-gelar yang mengarah kepada kefasikan. Fasik itu kedurhakaan. Ala tiba lu cindaku wahnya. Itulah saudara. Itu panggilan kefasikan. Anu tiba lu orang Malay mencari tiba kecil orang cindaku. Tiba lu pelasik kuduang orang. Itu bahasa awak. Jangan begitu nanti dibalasnya. Karena orang sudah azan, insyaAllah nanti dilanjutkan setelah azan kita hentikan sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.